Mohon sudi kiranya untuk subscribe, like, dan komentarnya ya. Kekalahan tim nasional Indonesia dari Filipina, jika itu baru saja terjadi, tentu menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hasil seperti ini seringkali memancing diskusi tentang strategi, performa pemain, dan pelatih. Apakah Anda ingin membahas analisis pertandingan, statistik, atau opini publik tentang kekalahan tersebut? Saya juga bisa mencari informasi terbaru jika Anda membutuhkan. Analisis pertandingan Timnas Indonesia vs Filipina Piala AFF 2024. Pertama, babak pertama. Permulaan yang agresif. Filipina memulai pertandingan dengan penguasaan bola lebih baik. Indonesia kesulitan membangun serangan akibat pressing tinggi dari Filipina. Pelanggaran dan cedera kiper Filipina pada menit kelima. Kiper utama Filipina, Patrick Beito, harus keluar akibat cedera setelah dilanggar oleh Raihan Hanen. Namun, momentum ini tidak dimanfaatkan Indonesia untuk menekan kiper pengganti. Kartu merah, Muhammad Ferrari, Indonesia kehilangan pemain kunci setelah Ferrari mendapat kartu merah. Hal ini membuat tim Garuda bermain dengan 10 pemain, mengganggu struktur pertahanan dan serangan. Babak kedua, penalti untuk Filipina. Filipina mencetak satu-satunya gol melalui penalti. Bjorn Martin Christensen di menit ke-63. Penalti ini terjadi akibat kesalahan pertahanan Indonesia yang melakukan pelanggaran di area terlarang. Kesulitan menyelesaikan peluang. Meski memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, Indonesia gagal memanfaatkan finishing. Penyelesaian akhir yang buruk menjadi kendala utama. Kelemahan Indonesia dalam pertandingan. Pertama, disiplin dan kesalahan individu. Kartu merah di babak pertama membuat Indonesia kekurangan pemain. Kesalahan yang berujung penalti menambah tekanan pada tim. Kedua, strategi yang tidak efektif. Filipina berhasil menutup ruang serangan Indonesia, memaksa permainan lebih banyak di lini tengah tanpa penetrasi berarti. Ketiga, minim kreativitas serangan. Dengan 10 pemain, transisi menyerang menjadi lebih lambat, dan Indonesia kesulitan memecah pertahanan Filipina. Keempat, mental dan penguasaan bola. Setelah kartu merah, Indonesia terlihat kurang fokus, terutama dalam mengontrol tempo permainan. Faktor kunci kekalahan. Filipina memanfaatkan keunggulan pemain dan mendominasi penguasaan bola. Indonesia tidak mampu membangun serangan yang terstruktur dan efektif. Kesalahan individu dan penyelesaian akhir yang lemah menjadi penghambat besar. Rekomendasi untuk timnas. Pertama, evaluasi mentalitas dan disiplin, mengurangi kartu merah dan kesalahan fatal. Kedua, finishing yang lebih tajam. Pemain depan harus lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Ketiga, taktik alternatif. Pelatih perlu mempersiapkan strategi jika kehilangan pemain di tengah laga. Dengan pembenahan di berbagai lini, Indonesia diharapkan tampil lebih baik di turnamen selanjutnya.